Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Suka atau enggak, AMD kini bisa dibilang jauh lebih populer dibanding Intel. Tentu, kehadiran Ryzen jadi taring utama tim merah dengan banyak hal seru yang bisa didapetin PC builder. Nah, ketika Ryzen dulu masih kurang nendang dalam hal kinerja gaming, kehadiran seri XT kayaknya bisa ngisi kekurangan itu dengan kehadiran clock speed jauh lebih kenceng. Salah satunya adalah Ryzen 5 3600 XT. Bahkan prosesor ini bisa jadi salah satu kandidat solid buat CPU midrange terbaik tahun ini. Meskipun kehadiran CPU cooler ekstra yang lebih baik dibanding default wajib jadi pendamping utamanya. Nah, penasaran dengan Ryzen 5 3600 XT? Pantengin terus video ini. 16 Juni 2020, jajaran prosesor baru Ryzen XT series resmi diumumin. Ada 3 pilihan yang disiapin AMD buat nyesuaiin kebutuhan pengguna. Namun apa yang jadi magnet utama jajaran prosesor ini adalah max boost clock yang lebih tinggi, termasuk ruang OSI yang lebih besar. Sedangkan spek masih terhitung sama dengan seri pendahulunya. Nah, dari 3 seri yang udah dirilis, Ryzen 5 3600 XT bisa jadi solusi ideal pengguna yang pengen performa jauh lebih solid pada harga yang lebih terjangkau. Karena dengan harga sekitar 3,8 jutaan, prosesor ini siap dobrak kinerja jauh lebih positif yang selama ini dibawa jajaran prosesor Ryzen series. Jika dilihat dari spek, 3600 XT bisa dibilang sama dengan Ryzen 5 3600X, seperti 6 core dan 12 thread, L3KC 32MB, 3,8 GHz base clock, TDP 95W, dan dibalut dalam proses manufaktur 7 nanometer. Apa yang bedainnya adalah max boost clock, di mana seri XT punya max boost clock sedikit lebih tinggi dibanding seri X, hingga 4,5 GHz, terpaut 100 MHz. Terkadang, jika dilihat dari spek yang ada, pastinya munculin banyak pertanyaan. Salah satunya adalah, adakah perbedaan yang signifikan dalam hal kinerja? Terlebih lagi 3600 XT cuma nawarin peningkatan max boost clock hingga 100 MHz aja. Menurut kami, ada potensi besar yang bisa dibawa prosesor ini, khususnya dalam hal overclocking yang jauh lebih luas. Bahkan kami nyoba hingga 4,8 GHz dengan mudah, tanpa banyak hambatan berarti. Hasilnya, kinerja tentu sangat tinggi, bahkan bisa ngelebihin harapan kalian jika dibanding stock speed. Cuman clock speed tinggi berarti butuh CPU cooler yang jauh lebih efektif. Jadi ada isyarat bahwa pengguna perlu ngeluarin anggaran ekstra buat beli CPU cooler yang lebih jitu buat dinginin prosesor ini. Meskipun kenyataannya kalian udah dapetin CPU cooler bawaan saat beli tuh prosesor. Disinilah, menurut kami, hadirnya stok cooler bawaan belum cukup buat maksimalin potensi besar yang bisa dibawa tuh prosesor. Jadi kehadiran CPU cooler ketiga wajib sebagai pilihan utamanya. Apalagi jika kalian bisa dapetin pilihan terbaik yang udah ada di pasaran hari ini. Meskipun itu tentu bakal ngeluarin anggaran ekstra. Sebenarnya, pakai stok cooler bawaan masih memungkinkan buat ruang OSI. Bahkan kami bisa dobrak hingga 4,5 GHz tanpa banyak kendala. Cuman suhu agak riskan saat idle sekalipun udah tinggi. Apalagi kalau udah bekerja penuh. Bagaimana dengan kinerjanya? Performa yang ditawarin lewat pilihan default seperti stock speed bawaan tanpa ngubah banyak hal kami rasa hampir sama dengan apa yang bisa ditawarin 3600X. Meskipun ada peningkatan yang cukup signifikan dalam hal single core. Contoh nyatanya pada Cinebench R20, di mana pilihan speed default 3600 XT cuma ngasih perbedaan kinerja sekitar 1,7% lebih baik dibanding 3600X standar, khususnya buat performa multicore. Meskipun saat OSI berlaku, itu bisa ngasih nilai signifikan dengan perbedaan hingga 10%. Nah, kinerja single core bisa lebih superior dengan skor 505.
Dan selisih semakin tinggi saat OSI 4,5 GHz berlaku dengan perbedaan sekitar 6,5%. Rendering video bisa berlaku efektif juga buat prosesor ini, di mana pada tes Blender 3600 XT ngasilin skor tinggi di antara prosesor yang udah kami coba pada kelas yang sama, khususnya buat segmen mid-range. Secara utuh, stok default aja udah ngasih perbedaan berarti. Dan OSI 4,5 GHz makin lebih efektif dan jauh lebih cepat dengan perbedaan hingga 12%. Kompresi data tentu jadi salah satu bagian dari kegiatan pengguna lewat PC. Dan itu bisa semakin efektif jika kalian pakai prosesor yang handal, seperti Ryzen 5 3600 XT. Meski nggak terlalu ngasih perbedaan besar pada stock speed, namun OSI jauh lebih baik dengan perbedaan hingga 12% dibanding Ryzen 5 3600X. Pada tes Puget Bench, khususnya untuk versi Adobe Premiere Pro, juga setidaknya bisa nunjukin seberapa efektif prosesor bisa ngasih kinerja terbaiknya buat kegiatan editing video. Semakin besar skor yang dihasilin, at least itu bisa jadi pertanda yang positif. Ryzen 5 3600 XT nyatanya bisa diandelin buat kegiatan editing dengan skor tertinggi, apalagi saat OSI berlaku, khususnya saat pakai standar media. Bagaimana dengan gaming? Actually, kita sangat terkejut dengan hasil positif yang didapetin prosesor ini. Bahkan bisa mukul Core i5 9600KF yang sebelumnya jadi pilihan terbaik kami buat gaming pada kelas mid-range dengan perbedaan tinggi. Bahkan sebelum di OSI pun udah bisa ngasilin FPS paling superior. Artinya bahwa ketika Intel sebelumnya nguasain segmen ini, kehadiran XT bisa ngubah pandangan konsumen dengan performa yang bahkan saat kami tes jauh lebih unggul. Contoh di Shadow of the Tomb Raider, 3600 XT punya nilai FPS rata-rata hingga 107 dan hingga 112 saat OSI 4,5 GHz berlaku. Ini ngasilin skor paling tinggi dibanding prosesor mid-range lainnya dari apa yang telah kami coba, termasuk Core i5 9600KF. Ghost Recon Breakpoint juga ternyata suka sekali dengan Ryzen 5 3600 XT yang punya clock speed tinggi. Apalagi saat OSI 4,5 GHz berlaku. Nyatanya prosesor ini ngebuktiin sebagai CPU gaming handal dengan FPS rata-rata hingga 104. Dan nilai positif semakin baik saat OSI berlaku dengan FPS rata-rata bisa nyampe 107. Gimana sejauh ini? Cukup seru bukan? Sayangnya itu nggak berlaku buat urusan suhu. Menurut kami, kehadiran CPU cooler default nggak terlalu efektif buat jaga suhu tetap dalam kondisi terbaiknya. Apalagi saat sedang bekerja tinggi, termasuk saat OSI berlaku. Gaming mungkin masih aman buat stok default dengan suhu rata-rata hingga 79 derajat Celcius. Namun itu nggak berlaku saat semua core bekerja dengan suhu rata-rata bisa nyampe di atas 90 derajat Celcius. Buat OSI malah bisa sampai 100 derajat Celcius, dan itu pastinya nggak bakalan nyaman. Sedangkan buat konsumsi daya masih relatif aman sih, meskipun ada peningkatan sekitar 8% dibanding 3600X. Dan pastinya semakin tinggi ketika overclock berlaku. Tapi kami pikir wajar sih ada peningkatan. Terlebih lagi AMD ngasih ruang OSI yang lebih besar pada 3600 XT. So, does it worth it? Ryzen 5 3600 XT punya banyak hal seru buat kalian pertimbangin sebagai prosesor mid-range hebat pada harga yang lebih pantas. Ketika sebelumnya AMD unggul dalam hal kinerja multithread, seri ini nyempurnain kinerja gaming yang jauh lebih superior. Hal terbaiknya, ruang OSI punya potensi bahkan jauh lebih tinggi. Cuma perlu dicatat nih, clock speed tinggi berarti butuh pengorbanan besar, di mana suhu jadi sangat riskan, khususnya saat OSI berlaku.
kalian pastinya butuh CPU cooler yang lebih besar buat nahan laju performa tinggi yang ditawarin 3600 XT. Dan stok cooler belum bisa maksimalin potensi kinerja prosesor ini. Jadi saran kita sih sebelum beli, sebaiknya siapin pendingin terbaik yang udah ada di pasaran hari ini. Minimal IO 240 lah, atau air cooler dengan heatsink terbesar yang bisa dibawa casing. Konsumsi daya juga meningkat, meskipun nggak terlalu signifikan dan masih dalam hitungan aman. Setidaknya, dua hal ini bisa dibilang minus terbesar yang dibawa Ryzen 5 3600 XT. Meskipun kalian bisa atasinya dengan kehadiran pendingin ketiga. Cuman itu tentu butuh anggaran ekstra. Jadi, jika 3600 XT jadi pilihan utama kalian, maka kalian wajib siapin budget ekstra buat beli CPU cooler yang lebih baik. Nah, itu dia ulasan kita tentang Ryzen 5 3600 XT. Meskipun nggak semua kita ungkap, yang pasti sih semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.